dengan hati bersyukur pada pagi hari ini kita kembali datang dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa pengagungan kita bagi Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Satu hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Untuk kami datang di dalam tempat kudus-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, membawa pujian kami bagi-Mu Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada-Mu. Kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur karena Engkau sungguh baik buat kami. Pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau bawa hati kami persiapkan hati kami datang kepada-Mu. Kami mau angkat pujian kami, pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Kami tanggalkan segala beban masalah yang kami hadapi, yang kami lalui. Kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu lebih lagi, membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang belum hadir, yang masih dalam perjalanan Tuhan, menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat untuk bersama kami meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami. Kami satukan hati kami, mau ikat patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami, menguasai ruangan ini Tuhan. Sehingga dengan segenap hati kami mau tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami persiapkan hati kami bawa hati kami menyembah Engkau lebih dalam lagi, merasakan kasih-Mu, merasakan kebaikan, merasakan dekapan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya.
dalam memberikan kami kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan tinggikan Engkau dengan sorak-sorai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, berikan dulu kata baik.
kami berkata dalam kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersama. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dalam genggaman, hidup kami berharga bagimu. Kau menjadi penebus kami, kau menjadi penyelamat kami, kau menjadi Bapa kami, sahabat kami, dan Raja dalam hidup kami. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam
sungguh mengasihi Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu kami sembah di setiap perjalanan hidup kami, di setiap nafas hidup kami. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus berapi setiap kami. Biarlah dengan hati yang lembut, hati yang rendah, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh menangkap dan mengerti pesan kebenaran yang akan kami terima. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom bagi saudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah waspada. Waspada, ya, satu kata yang sering kita dengar, bahkan juga mungkin sering kita ucapkan, ya, waspada. Apakah arti dari waspada? Menurut kamus, arti dari waspada adalah cermat dalam mengamati. Orang yang waspada, dia cermat di dalam mengamati situasi, mengamati keadaan, mengamati orang yang ada di sekitarnya. Orang yang waspada, dia cermat di dalam mengamati. Orang yang waspada juga penuh perhatian. Namanya waspada, pasti dia penuh perhatian. Ya, tidak mungkin dia orang bilang itu tidak memperhatikan, tidak mungkin. Orang yang waspada dia akan penuh perhatian. Lalu juga dikatakan waspada, berhati-hati. Orang yang waspada dia akan berhati-hati. Berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam berpikir dan sebagainya. Orang yang waspada juga siap siaga. Siap siaga. Dan tentu orang yang waspada tidak lengah. Ya, itulah beberapa arti dari waspada. Cermat di dalam mengamati, penuh perhatian, berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga, dan tidak lengah. Itu arti dari waspada. Nah, ciri orang yang waspada itu ada dua. Ini boleh jadi koreksi buat kita, ya. Kita nggak perlu koreksi orang lain, kita nggak perlu menilai orang lain, tapi biarlah kita mengoreksi dan menilai diri kita sendiri. Ya, karena setiap orang kan punya urusan dengan Tuhan. Ya, jadi kita jangan menilai, apalagi sampai memvonis, menghakimi orang lain. Tidak boleh. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu pun tidak dihakimi. Nah, setiap orang punya urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau mau menilai, nilai diri kita sendiri. Ya, oke. Nah, ciri orang yang waspada itu ada dua. Ya, ciri orang yang waspada. Yang pertama, orang yang waspada, dia sadar akan keadaan di sekitarnya dan mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Saya ulang, ciri yang pertama, orang yang waspada, dia sadar akan keadaan di sekitarnya dan mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilihat dan didengar. Ini ciri yang pertama. Ya, ayo kita mulai introspeksi diri, ya. Kita mulai periksa diri,
saya ini termasuk orang yang waspada atau tidak? Karena orang yang waspada punya ciri yang pertama, dia sadar akan keadaan di sekitarnya dan dia mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Ya, itu orang yang waspada, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang waspada, ciri yang kedua, saudara, ya, tidak mudah tertipu, tidak mudah dimanipulasi, dan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti. Saya ulang ya, orang yang waspada ciri yang kedua, tidak mudah tertipu, tidak mudah dimanipulasi, dan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti. Nah, yuk sekarang kita mulai introspeksi ya. Saya sudah tergolong orang yang waspada atau belum? Ya, mungkin kurang waspada atau sudah waspada. Ciri yang pertama, dia sadar akan keadaan di sekitarnya. Jadi kalau ada sesuatu di sekitarnya, dia dengan cepat menyadari, mengetahui, meresponi, dan sebagainya. Karena dia menyadari akan keadaan di sekitarnya, dan dia mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilihat dan didengar. Jadi kalau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pikirannya langsung bekerja dengan kritis, ya. Tentu orang yang waspada nggak lemot, ya. Kalau lemot, lihat sesuatu, dengar sesuatu, lalu pikirannya masih loading, seperti kayak komputer itu loading, gitu ya. Loadingnya lama lagi, ya. Loadingnya bisa sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam. Wah, ini berarti kurang waspada, bahkan tidak waspada. Orang yang waspada, dia langsung mampu berpikir kritis. Ketika dia melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, dia langsung bisa berpikir dengan kritis, berpikir dengan cepat, tanggap. Itu orang yang waspada. Yang kedua, orang yang waspada tidak mudah tertipu. Jadi kalau ada orang yang gampang ditipu orang, itu berarti kurang waspada, bahkan tidak waspada. Alkitab berkata, aku menempatkan kamu, anak-anakku, mengirim kamu, anak-anakku, seperti domba di tengah serigala. Hendaklah kamu tulus, tetapi juga cerdik. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tidak boleh hanya tulus. Kalau saudara dan saya di kehidupan ini hanya tulus, kita akan selalu menjadi orang yang dikerjai orang, ditipu orang, dibodohi orang, dan sebagainya. Tetapi juga nggak boleh hanya cerdik saja. Kalau cuma cerdik, kita akan selalu jadi orang yang ngerjai orang, nipu orang, dan sebagainya. Jadi mesti seimbang, balance antara cerdik dan tulus. Itu umat Tuhan, anak Tuhan. Karena kita diibaratkan seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Itulah kehidupan. Nah, kalau kita nggak cerdik dan tulus, bahaya. Ya. Nah, orang yang waspada, dia punya ciri yang kedua, dia tidak mudah tertipu. Karena dia berpikir dengan kritis, berpikir dengan cepat, ya. Dia sadar akan keadaan di sekitarnya, maka dia tidak akan mudah tertipu. Dia juga tidak mudah dimanipulasi. Ya, zaman sekarang ada banyak orang yang suka memanipulasi orang lain, ya, memprovokasi dan sebagainya, sehingga dia dapat membuat keputusan yang tepat. Orang yang waspada, dia bisa membuat keputusan yang tepat karena berpikirnya kritis, berpikirnya cepat, tanggap, tidak mudah tertipu, tidak mudah dimanipulasi. Dia menyadari, mengenali keadaan di sekitarnya, maka ketika dia membuat keputusan, dia bisa membuat keputusan dengan tepat. Itulah orang yang waspada. Ya, jadi
Kita boleh cek diri kita masing-masing, sekali lagi bukan cek orang lain, tapi cek diri kita masing-masing. Adakah kita sudah menjadi orang yang waspada atau kurang waspada? Ya, tadi cirinya dikatakan sadar akan keadaan di sekitar, lalu mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilihat dan didengar. Yang kedua, tidak mudah tertipu, tidak mudah dimanipulasi, dan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti. Ya, ini ciri orang yang waspada. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Kalau yang pertama tadi kita sudah lihat arti dari waspada, yang kedua ciri orang yang waspada. Nah, sekarang yang ketiga. Ya. Sebagai anak Tuhan, dalam hal apakah kita harus waspada? Ya, karena Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, dalam hal apa kita harus waspada? Sebenarnya banyak, tapi saya ngambil intisari yang paling utama itu ada 3. Ada 3 hal ya yang harus membuat kita waspada dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tentunya kita sebagai umat Tuhan. Ayo kita akan lihat ya. 3 hal yang harus kita waspadai sebagai umat Tuhan. Yang pertama, hal yang pertama yang harus kita waspadai adalah iblis. Iblis. Mengapa kok iblis harus kita waspadai? Ayo kita buka 1 Petrus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Tadi di awal saya hanya memberikan penjelasan, belum baca firman Tuhan. Nah, sekarang kita mulai masuk pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab, siapkan juga gadget kalau memang gadget digunakan untuk membuka Alkitab. Tapi saya sangat berharap hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya, jangan buka aplikasi yang lain. Sedapat mungkin di airplane mode, ya kalau bisa itu lebih baik. Ya supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Ya, tidak lama kok, paling cuma 25 sampai 30 menit. Ya. Nah, setelah itu nanti bisa kita aktifkan kembali HP kita. Ya. Nah, ayo kita akan buka Alkitab. Kita baca dari 1 Petrus pasal 5 di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Sekali lagi, lawanmu si iblis. Jadi iblis itu ternyata adalah lawan kita, musuh kita. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Alkitab berkata sadarlah dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, waspadalah. Waspada terhadap apa? Yang pertama, yang perlu kita waspadai itu ternyata adalah iblis. Iblis adalah musuh kita. Jangan pernah ya sebagai umat Tuhan kita jadikan iblis sebagai teman atau bahkan sahabat kita. Wah, jangan. Karena Alkitab berkata seharusnya iblis itu adalah musuh kita. Ya. Lawan musuh iblis dikatakan berjalan keliling. Tidak diam di satu tempat tapi keliling. Diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia keliling cari siapa umat Tuhan yang bisa diterkam, siapa umat Tuhan yang bisa diserang, siapa umat Tuhan yang bisa dihancurkan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Kita mencatat berjalan keliling. Jadi kalau berjalan keliling berarti iblis melihat, memperhatikan, memantau setiap umat Tuhan ketika ada di rumah, ketika ada di pekerjaan, ketika ada di perjalanan, ketika ada di tempat rekreasi, dimanapun kita sebagai umat Tuhan berada. Iblis itu melihat, memperhatikan,
dan memantau kita. Cari kesempatan kapan bisa menyerang dan menghancurkan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Nah, memang waktu iblis menyerang, dia tidak langsung tampil dalam rupa seperti iblis. Tidak. Ya, kalau saudara lihat film horor, biasanya ada film-film tertentu digambarkan itu iblis tampil dengan muka yang menakutkan, ya, bawa senjata seperti garpu gitu, saudara, ya, seperti garpu. Wah, mukanya serem, hitam, ya. Wah, orang melihat sudah merinding dan ketakutan. Enggak. Iblis zaman sekarang nggak tampil seperti itu, Iblis bisa pakai macam-macam cara. Iblis bisa pakai siapa saja, apa saja untuk menjatuhkan umat Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu ingat kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Iblis datang kepada Adam dan Hawa. Waktu itu tidak menggunakan tampilan yang menyeramkan, tidak, tapi iblis menggunakan ular. Ular yang disusupi, yang dikuasai, yang dipakai iblis mendatangi Adam dan Hawa. Mulai terjadi dialog, komunikasi, omong-omong antara ular dengan Hawa. Ya. Nah, ketika sudah ngomong-ngomong sekian lamanya, dalam Kejadian pasal yang ketiga, ular yang dipakai oleh iblis berhasil menggoyahkan, ya, iman, berhasil menggoyahkan keteguhan hati dari Hawa. Karena waktu itu Hawa kan diberitahu oleh Adam, ini buah dalam pohon dalam taman, ini buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, tidak boleh dimakan. Tuhan kasih perintah kepada Adam, Adam memberi informasi kepada Hawa, ya, tidak boleh dimakan. Satu-satunya buah dari pohon yang tidak boleh dimakan adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang lain boleh dimakan. Jangan dimakan, kalau dimakan mati. Itu informasi yang Allah berikan kepada Adam, Adam berikan kepada Hawa. Karena waktu Allah memberikan informasi atau pemberitahuan itu kepada Adam, Hawa belum diciptakan, baru Adam sendiri. Kemudian setelah itu diciptakanlah Hawa. Nah, Adam memberi informasi kepada Hawa, ya. Nah, tapi yaitu ular yang dipakai iblis, ya, itu tahu kelemahan manusia, ya, sehingga akhirnya yang diserang oleh ular yang dipakai iblis itu adalah wanita, ya, perempuan. Karena rupanya perempuan itu paling mudah tergoda, ya, tapi di tempat ini tidak ada, di tempat lain juga yang banyak. Gampang digoda, kena rayuan, kena bujukan, kena, ya, ya, kena iklan, kena. Nah, itu ular yang dipakai bisa ngiming-ngimingi dengan iklan. Itu kamu lihat buah itu, ya, waktu Hawa lihat, wah, buah itu kok kelihatannya sedap, buah itu kok kelihatannya indah, buah itu kok kelihatannya menarik hati. Itu maksudnya buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Iklan dari ular yang dipakai iblis menggoda Hawa. Nah, Adam yang ada di sisinya Hawa diam aja. Nah, ini pentingnya peranan seorang pria, peranan seorang suami, menjadi suami yang tegas. Tegas bukan marah-marah, tapi tegas hidup di dalam kebenaran. Tegas menegakkan kebenaran. Harusnya Adam tegur, Adam ngomong sama Hawa, Hawa, stop, kamu jangan lanjut ngomong sama ular. Ini ular sudah dipakai oleh iblis. Dia memutar balikan firman. Stop. Kamu jangan dengar, kamu jangan lanjutkan pembicaraan ini. Stop. Cukup sudah, kita berhenti. Supaya kita nggak tertipu oleh ular yang dipakai iblis. Nah, mestinya begitu, Saudara. Tapi saya, Adam diam saja. Adam tidak menjalankan perannya dengan baik. Suami, kepala keluarga punya peranan yang penting dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya, sebagai seorang kepala, bukan otoriter, bukan diktator, tetapi ketika tahu kebenaran harus menegakkan kebenaran, menegaskan tentang hal yang benar kepada istri, kepada anak-anak. Ya, ini penting. Ya.
Nah, ini salah satu contoh. Jadi iblis lawanmu itu berjalan keliling. Keliling ke rumah kita, keliling ke pekerjaan kita, keliling waktu kita sedang ada di jalan, keliling waktu kita sedang pergi rekreasi, ya, sedang pergi refreshing dan sebagainya. Keliling, bahkan ketika kita sedang makan di restoran, iblis juga keliling. Ya, dimanapun kita berada dikelilingi, ya, cari kesempatan buat menjatuhkan, menyerang, menghancurkan umat Tuhan. Karena memang iblis adalah lawan kita. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan pun coba dijatuhkan oleh iblis. Ya, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus pun waktu itu kan mengenakan tubuh manusia. Ya, Tuhan Yesus 100% Allah, namun juga 100% manusia waktu ada di muka bumi. Nah, ketika mengenakan tubuh manusia, waktu Tuhan ada di muka bumi, iblis mencoba menyerang Tuhan Yesus. Ya, tentu Bapak Ibu tahu itu ya, pencobaan sesudah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Ya, diserang oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak kalah. Tuhan Yesus tidak dapat dicobai dan dijatuhkan. Tidak bisa. Tuhan bisa melawan dengan tegas setiap tipuan, setiap godaan, setiap rayuan, setiap bujukan dari iblis bisa dilawan dengan firman Tuhan. Selalu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, kalau umat Tuhan punya firman dan pegang firman, bisa melawan iblis. Tapi kalau umat Tuhan tidak punya firman, tidak pegang firman, tidak bisa melawan iblis, tidak bisa. Waktu iblis menggodai, mencobai, jatuh. Karena tidak punya firman, tidak pegang firman. Tapi kalau umat Tuhan punya firman dan pegang firman, maka kita bisa menjawab serangan iblis dengan berkata apa? Ada tertulis, ada tersurat dalam firman Tuhan. Kita bisa lawan iblis. Nah, setelah iblis kalah, tidak bisa menjatuhkan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat. Ayo kita buka ya, Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, itu pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Pencobaan pertama disuruh mengubah batu jadi roti. Pencobaan yang kedua disuruh menjatuhkan diri dari puncak hubungan bait Allah. Pencobaan yang ketiga dibawa ke puncak gunung, disuruh untuk menyembah iblis. 3 pencobaan 3 kali. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, bukan iblis kalah. Perhatikan kalimat berikut. Ia mundur daripadanya dan apa Bapak Ibu? Alkitab Bapak Ibu sudah berkata apa? Menunggu waktu yang baik. Garis bawahi kata menunggu waktu yang baik. Jadi kalau iblis mundur, itu bukan berarti mundur lalu tidak melakukan apa-apa. Enggak. Ternyata Alkitab berkata waktu iblis mundur, iblis itu nunggu momen, nunggu waktu, nunggu saat yang tepat nyerang lagi. Ya, benar-benar iblis musuh kita luar biasa. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan, dihancurkan, dibinasakan oleh iblis. Ya, jadi karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita waspada terhadap iblis. Memang iblis itu tidak kelihatan. Iblis bisa menyamar, ya, bisa menggunakan apa saja dan siapa saja, bisa. Ya, jadi kita perlu waspada supaya kita tidak kalah, tidak terbujuk oleh tipuan rayuan iblis. Yang kedua, terhadap apa kita harus waspada? Kalau yang pertama adalah iblis. Yang kedua, yang harus kita waspadai, yang kedua Alkitab berkata adalah kedagingan. Ya. Matius pasal 26 di ayat yang ke-41. Matius pasal 26 di ayat yang ke-41.
Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kata berjaga-jagalah berarti waspadalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada kata daging lemah. Nah, seringkali kata daging atau kedagingan ini menjadi sesuatu yang rancu, sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Apa toh Pak? Maksudnya daging itu apa? Ya, apa daging ayam, daging sapi, daging babi, ya, atau apa lagi daging ikan, atau apa lagi ya? Apa toh Pak? Maksudnya daging itu apa Pak? Oh, di Alkitab ada kata daging, ada kata kedagingan, bahkan dikatakan waspadalah, hati-hatilah, karena daging itu lemah. Apa maksud dari daging? Nah, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menangkap dan mengerti arti dari daging atau maksud dari daging, kita akan baca, ini agak panjang ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 16. Ini agak panjang, tapi ayat-ayat ini bisa memberikan penjelasan pada kita apa maksud dari daging. Roma pasal 8 di ayat yang ke-5 mulai sampai ayat 16. Saya bacakan perlahan-lahan, Bapak Ibu menyimak, melihat ya. Roma 8 ayat 5 mulai. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ada kata hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi dikatakan orang yang hidup menurut daging, hidup dalam kedagingan atau hidup menurut daging, yang dipikirkan itu hal-hal yang dari daging. Lawannya orang yang hidup menurut roh, menurut roh, rohnya besar berarti roh Allah, roh kudus, yang dipikirkan adalah hal-hal yang dari roh. Lanjut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging atau kedagingan membawa hidup manusia kepada maut, kebinasaan. Itu hasil keinginan daging. Tapi keinginan roh itu lawan dari keinginan daging, hidup dan damai sejahtera. Lanjut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia di sini adalah keinginan daging atau kedagingan, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi dikatakan orang yang hidup dalam keinginan daging atau hidup dalam kedagingan, ya, firman Tuhan berkata itu menjadikan dirinya seteru. Kata seteru itu berarti musuh. Jadi kalau ada umat Tuhan hidupnya selalu dalam kedagingan, itu dia menjadikan dirinya musuh. Nah, ini Alkitab yang ngomong. Dan orang yang hidup dalam daging atau kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah, tidak mungkin. Jadi karena ada umat Tuhan berkata, Pak, saya memang mau hidup dalam daging, tapi saya rindu berkenan kepada Tuhan. Itu impossible, tidak mungkin. Karena orang yang hidup di dalam daging, orang yang hidup menurut daging, orang yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah, tidak mungkin. Ini firman Tuhan yang tegas dibilang tidak mungkin. Lanjut ya. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah, firman Tuhan berkata kita sebagai umat Tuhan seharusnya tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Roh besar itu roh Allah, roh kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita berkata roh Allah tinggal diam di dalam kita, maka kita tidak hidup di dalam daging. Kalau ada umat Tuhan berkata roh Allah, Allah hidup di dalam dirimu, Allah ada dalam dirimu, tapi hidupnya selalu dalam daging, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin terjadi. 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, memang maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, perhatikan kalimat berikut, kamu akan mati. Mati sini terjemahan tepatnya itu dikatakan binasa. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan daging, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu maksudnya roh Allah. Bersaksi, berkata-kata bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh kita ya itu menyatu dengan roh Allah. Roh Allah ada di dalam roh kita. Lalu bersaksi, berkata bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jelas bahwa daging yang dimaksud oleh Alkitab atau hidup dalam daging atau hidup dalam kedagingan, itu istilah yang sama, itu adalah sebuah kehidupan yang menjadikan umat Tuhan tidak bisa berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Bahkan menjadikan diri umat Tuhan kalau hidup dalam kedagingan itu dirinya jadi seteru, jadi musuh Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu contoh ya, Pak. Berarti kan itu contoh kehidupan dalam kedagingan atau perbuatan daging itu apa, Pak? Contohnya ada. Dalam Alkitab dijelaskan. Apa? Contoh-contoh hidup dalam daging, perbuatan daging. Itu contohnya apa? Yang membuat umat Tuhan jadi musuhnya Allah. Yang membuat umat Tuhan tidak berkenan di hadapan Allah. Apa, Pak? Contohnya hidup dalam daging itu apa? Ayo kita buka Galatia pasal yang ke-5 di ayat yang ke-19 mulai. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 mulai. Ini contoh-contoh perbuatan daging atau hidup dalam daging. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini contohnya ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kata dan sebagainya itu berarti masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak bisa disebutkan. Tapi ini contoh-contoh sudah cukup banyak disebutkan. Lanjut, ya. Terhadap semuanya itu berarti perbuatan daging. Terhadap perbuatan daging, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus ngomong dulu, aku melakukan perbuatan daging. Dulu aku hidup dalam kedagingan. Dulu, ya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang demikian itu maksudnya hidup dalam kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Binasa. Itu orang yang hidup dalam kedagingan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di Galatia pasal 5 ini, kita mulai tambah jelas ya. Oh, ternyata yang dimaksud daging, yang dimaksud perbuatan daging, yang dimaksud hidup dalam kedagingan, itu ini jelas. Macam-macam ya. Wadah dikatakan percabulan, perseteruan, iri hati, amarah. Kata amarah di sini bukan cuma sekedar marah. Memang manusia bisa marah. Siapa orang yang tidak bisa marah? Tidak ada. Semua orang pasti pernah marah. Pasti pernah, ya. Tetapi kemarahan itu hendaknya dicek. Apakah kemarahan kita ini kemarahan yang membangun? Itu yang pertama.
Tujuan kemarahan adalah tujuan untuk membangun. Misalkan melihat anak melakukan sesuatu yang salah, dinasehati, ditegur, diulang lagi, dinasehati, ditegur, diulang lagi, sampai beberapa kali. Akhirnya sampai pada satu momen, satu titik, orang tua berhak untuk marah. Bukan marah karena benci kepada anak, bukan. Tapi marah karena sayang dan cinta kepada anak, dimarahi. Tujuannya apa? Marah untuk membangun, supaya anaknya sadar ini yang dilakukan ini salah, yang dilakukan ini tidak benar. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan lalu orang tua diem aja, tidak ngomong, tidak negur, maaf, itu orang tua dosa di hadapan Tuhan. Karena kita orang tua adalah wakil Tuhan buat anak-anak. Jadi kalau kita adalah wakil Tuhan, anak-anak lakukan kesalahan, kita wajib, sekali lagi kita wajib. Hukumnya itu harus mengingatkan, menegur, bahkan mungkin memarahi. Bukan karena benci, tapi justru karena sayang, karena cinta, diomongin, dinasehati, dimarahi. Kemarahan yang membangun. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarahan itu tidak boleh disimpan. Ada orang yang nyimpen kemarahan, dia kalau marah bisa tahan sampai 1 minggu. Ada lagi yang kalau marah, itu bisa tahan sampai 1 bulan. Yang lebih parah saya pernah dengar, orang kalau marah bisa tahan sampai 1 tahun. Waduh, saya bilang, cek suwe ini ya, lama marah bisa tahan sampai 1 tahun. Ya. Hidup dalam kemarahan selama 1 tahun, nyimpen kemarahan, tidak boleh. Alkitab berkata, apabila kamu menjadi marah, ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, supaya iblis tidak beroleh kesempatan atasmu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menyimpan kemarahan sampai 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, itu kita sedang hidup bersama dengan iblis. Kalau tidurnya juga tidur bersama dengan iblis. Karena apa? Menyimpan kemarahan. Jadi kemarahan tidak boleh disimpan, harus segera dibereskan, harus segera diselesaikan. Ya, jadi boleh marah, tapi yang pertama kemarahannya harus membangun. Yang kedua, nggak boleh simpan kemarahan. Selesai, beres, dibereskan. Tidak boleh nyimpan kemarahan, tidak boleh. Itu menghancurkan hidup kita. Ya itu perbuatan daging, amarah, ya, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ya, kata pesta pora di sini beda dengan pesta, saudara. Ya. Bukan berarti anak tua tidak boleh pergi ke pesta. Bukan berarti anak tua tidak boleh mengadakan pesta. Boleh, pesta syukuran, pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Boleh, pesta itu boleh. Tapi pesta pora itu bahaya. Karena waktu pesta pora banyak orang jatuh dalam dosa, melakukan banyak perbuatan dosa saat pesta pora. Jadi pesta dan pesta pora itu beda. Ya, jangan disamakan. Nah itu contoh-contoh perbuatan daging. Dan dikatakan yang terakhir dan sebagainya. Kata dan sebagainya itu berarti perbuatan daging itu buahnya. Cuma nggak bisa disebutkan satu-satu ya. Kalau disebutkan satu-satu terlalu panjang, terlalu banyak, ya nggak bisa. Cuma disebutkan beberapa contoh diakhiri dengan kata dan sebagainya. Dan sebagainya itu berarti masih ada yang lain. Nah ini diingatkan, perbuatan daging seperti ini harus diwaspadai. Kita masih hidup dalam daging. Ya kalau Bapak Ibu Saudara saya mengenakan tubuh jasmani, ini pertanda bahwa kita ini masih hidup dalam daging. Nah, ketika kita masih hidup dalam daging, waktu ada sesuatu yang kita ikuti, itu keinginan daging kita atau keinginan roh kudus, roh Allah. Contoh, ada orang merugikan, menyakiti, melukai kita. Keinginan daging berkata, balas, pukul lebih keras, hantam lebih keras, balas. Karena kan kalau orang dunia bilang pembalasan itu lebih kejam. Itu orang dunia. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Roh Allah ngomong apa? Roh Kudus ngomong apa? Enggak. Roh Kudus Allah tidak berkata balas pembalasan lebih kejam. Enggak. Roh Kudus Roh Allah firman Tuhan berkata apa? Kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Nah, ini waktu ngadepi situasi disakiti, dilukai, saudara, hati kita ini langsung perang, pikiran kita ini langsung perang. Ngikut suara daging, balas, pukul, hantam, hajar, lebih keras karena pembalasan itu kejam. Atau suara roh, firman Tuhan, jangan dibalas, balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, yang kita ikuti yang mana? Ya, yang kita ikuti yang mana? Ini keputusan kita yang menentukan. Ya, kalau kita balas, bukan kita ngomong gini, oh, kamu nyakiti aku sekali, tak balas 2 kali. Waduh, berarti kita mengikuti suara daging. Berarti kita hidup dalam kedagingan. Nah, ini contoh saja. Ya. Nah, itu jadi kita mesti waspada dengan daging. Katanya firman Tuhan tadi, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Daging kita ini seringkali lemah, sehingga membuat kita kadang-kadang melakukan keinginan daging, bertindak seperti keinginan daging, ya, menuruti keinginan daging. Akhirnya perbuatan daging jadi nyata dalam hidup kita. Nah, kita berkata orang yang melakukan hal seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, gini yang kedua, yang perlu diwaspadai oleh umat Tuhan yang kedua adalah kedagingan, ya, atau daging. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama yang harus diwaspadai adalah iblis, musuh yang ingin menghancurkan. Yang kedua yang harus diwaspadai adalah kedagingan. Ya. Hidup menurut daging, hidup menurut hawa nafsu kedagingan. Yang ketiga yang harus diwaspadai adalah hari Tuhan atau kedatangan Tuhan. Ya, sekali lagi, hari Tuhan atau kedatangan Tuhan. Ini yang ketiga yang harus diwaspadai. Kita buka 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 6. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri. Jangan keliru ya. Kalau keliru bacanya bahaya. Kalau keliru nanti kita bisa baca begini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan itu seperti pencuri. Wah, keliru. Ya. Alkitab nggak ngomong Tuhan seperti pencuri. Ya. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Hari Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Tidur di sini maksudnya tidak waspada ya. Seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga yang harus diwaspadai, yang kita harus berjaga-jaga yang ketiga adalah hari Tuhan. Mengapa dikatakan hari Tuhan itu datang seperti pencuri? Seperti pencuri itu bicara tentang sesuatu yang tidak terduga. Kalau ada sebuah rumah tiba-tiba dimasuki pencuri, pencuri beraksi, ya, mencuri barang-barang yang ada di rumah. Tentu itu sesuatu yang tidak terduga. Sang tuan rumah, sang pemilik rumah nggak duga tiba-tiba saja pencuri muncul. Kenapa? Kalau tuan rumah sudah tahu pencuri mau muncul, dia sudah siap tentungan, ya, siap apa macam-macam supaya pencuri tidak bisa mencuri. Tapi pencuri itu muncul pada saat yang tidak diduga. Itulah karena itu dikatakan hari Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Artinya terjadi pada saat yang tidak terduga. Itu Bapak Ibu bisa baca di Matius 24. Ayo kita lihat ini sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Matius 24 ayat yang ke-42 dan 44. Matius 24 ayat 42 dan 44. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah. Sekali lagi diingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, sekali lagi ya,
kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Kita nggak tahu. Berjaga-jaga. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saat yang kita nggak tahu. Ya, beberapa hari yang lalu saya dikejutkan dengan sebuah berita. Salah satu kenalan saya kenal dia cukup lama, mulai dari sebelum saya menikah saya kenal dia. Ya. Nah, tiba-tiba saja saya dengar mati. Kaget juga, umurnya yang kurang lebih di atas saya sedikit. Ya, mati tidak ada sakitnya, tidak ada apa-apa. Ternyata ceritanya itu mati di rumah, tidak ketahuan. Ya, di rumah itu meninggal, tidak ketahuan beberapa hari. Nah, karena di rumah itu dia ini cuma sama orang tua, ibunya yang sudah sangat lanjut umur. Ya, nah ibunya ini sendiri sudah agak pikun juga gitu ya, agak lupa juga ya. Jadi kadang-kadang on, kadang-kadang enggak gitu sudah ya. Nah, itu dia ini yang ngurus ibunya, ya, yang ngasih makan, yang bantu untuk memandikan dan sebagainya. Nah, dia ini tiba-tiba entah karena apa, ya, mati, tidak ketahuan. Ya. Beberapa hari kemudian baru tetangganya yang mencium bau busuk. Loh, kok ada bau busuk dari sebuah rumah ini ya? Nah, ini rumahnya si orang ini ya. Kok ada bau busuk? Dan memang beberapa hari ini orang ini tidak ada keluar. Biasanya orangnya ada keluar, ibunya dibawa keluar, jalan di kursi roda, jemur di panas dan sebagainya. Tapi beberapa hari kok tidak kelihatan keluar gitu, ya kan? Kok tercium bau busuk. Lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib, lalu dimasukin oleh pihak yang berwajib, ternyata sudah mati. Ya. Dan memang sudah ini apa? Jenazahnya sudah berbau, ya, karena matinya bukan baru mati, ya, sudah sekian hari mati. Ya, jadi otomatis ya, itulah tubuh manusia. Ya, masih orang itu ganteng, masih orang itu cuantik, nek mati itu sama dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Organ tubuh akan meleleh, akan rusak, akan hancur dan mengeluarkan bau, kecuali mungkin diformalin atau apa yang baru. Tapi kalau tidak semua, itulah tubuh kita. Itulah tubuh yang kita gunakan, yang Bapak Ibu Saudara dan saya gunakan hidup di dunia. Jadi karena itu kalau kita sadar hidup di dunia ini cuma sementara, ayo kita waspada. Hari Tuhan datang menjemput kita. Kita dipanggil pulang Tuhan, gak ada yang tahu waktunya. Tiba-tiba, tidak disangka, tidak diduga. Jangan pernah bilang, oh nanti Pak, umur saya masih muda. Nanti saya kalau mati umur 100 tahun. Iya nek itu di umur 100. Masalahnya nggak tahu. Betul, ada Bapak Ibu Saudara yang bisa memastikan mati umur berapa? Tidak ada yang tahu. Kecuali satu, bunuh diri. Kalau bunuh diri tahu waktu matinya kapan saja. Tapi bunuh diri itu jalan tercepat menuju ke neraka. Saya tidak berani menilai ya, orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Ya, saya tidak berani menilai begitu. Tapi tindakan bunuh diri ditentang oleh firman Tuhan. Tidak boleh. Bunuh diri di mata Tuhan itu adalah sebuah tindakan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu, hai orang bodoh? Itu kitab Khotbah berkata demikian. Jadi jelas bunuh diri ditentang oleh Tuhan, tidak boleh. Ya, tapi kalau ada orang bunuh diri, lalu kemudian keluarganya tanya sama saya, Pak, ini keluarga saya yang mati bunuh diri masuk surga atau neraka? Saya tidak berani jawab. Nah, karena kan saya tidak tahu detik-detik terakhir waktu sebelum mati gimana. Kan saya tidak tahu. Bisa jadi setelah bunuh diri detik-detik sebelum mati gitu aku tiba-tiba bilang ampuni aku Tuhan. Nah, kalau sempat minta ampun ya mungkin dapat kesempatan masuk surga ya mungkin ya. Jadi urusan masuk surga neraka bukan saya yang menentukan ya, yang menentukan Tuhan. Ya, jadi saya juga nggak berani menilai menghakimi kalau ada orang bunuh diri pasti masuk neraka. Saya nggak berani ngomong begitu karena itu nanti jadi menghakimi. Tapi yang pasti tindakan bunuh diri adalah tindakan melawan kedaulatan Tuhan. Jadi saya sangat berharap tidak ada seorang umat Tuhan pun yang berpikir untuk bunuh diri. Putus cinta bunuh diri, mengalami kesulitan hidup bunuh diri. Maksudnya bodoh di mata Tuhan itu tindakan bodoh. Itu
menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Putus cinta ya nggak apa, kan masih ada yang lain. Nanti Tuhan ganti yang lain yang lebih baik. Amin. Iya, yang lebih baik. Nah, tapi kalau yang sudah menikah ya jangan lalu bilang, aduh nggak cocok lagi, Pak. Aku sudah merasa nggak cocok, aku sudah putus cinta sama ini, Pak. Nggak bisa. Yang sudah menikah ya, ini ada yang baru menikah juga ya, seminggu ya. Nah ini yang baru menikah ya, ingat kita ini punya janji, ya, komitmen. Komitmennya sampai kapan? Sampai maut memisahkan, sampai kematian memisahkan. Jadi kalau belum menikah dipikir dulu, dipertimbangkan dulu, didoakan dulu. Jangan terburu-buru. Ya, beli rumah nggak cocok gampang, rumahnya dijual, tukar rumah. Beli mobil nggak cocok gampang, mobilnya dijual, tukar mobil. Nah kalau dapat istri nggak cocok, dapat suami nggak cocok ya Pak? Masa pergi ke saya lalu bilang, Pak saya mau tukar tambah? Saya yang bingung ya. Loh dulu kamu yang cari sendiri, ya kamu punya suami, punya istri pilihanmu. Nah sekarang kok datang mau cerai, mau memisahkan diri, ya. Padahal firman Tuhan berkata Allah menentang, Allah membenci perceraian. Jadi sebelum menikah saya tidak bersemu pemuda-pemudi dipikir, dipertimbangkan, didoakan. Karena ini tindakan yang tidak main-main, tidak boleh coba-coba, tidak boleh. Coba wis, cocok tak lanjut Pak, tidak cocok ya wis kita bisa, tidak bisa. Pernikahan itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang sangat dihargai oleh Allah, tidak main-main, dilembagakan oleh Tuhan. Jadi karena itu hargai. Ya kalau mau menikah, memutuskan untuk menikah, tentu kita sudah mempertimbangkan dengan masa, kita sudah mendoakan, dan kita siap untuk berkomitmen sampai kematian yang memisahkan. Amin. Tuh, amin ini lemes. Amin. Mikir gitu ya, mulai mikir, waduh Pak, komitmen ini ya, waduh Pak terikat seumur hidup. Tapi mau dilihat seperti ini Pak. Nah itu kan pilihan kita, saudara. Kalau sudah milih ya bertanggung jawab dengan pilihan. Itu namanya orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu bertanggung jawab dengan keputusan, bertanggung jawab dengan pilihan. Kalau anak-anak itu tidak siap tanggung jawab. Sudah berarti kan kalau anak-anak habis milih lalu ngomong apa? Oh aku nggak mau yang ini, aku minta ganti. Itu anak-anak. Orang yang menikah seharusnya adalah orang yang dewasa, siap untuk bertanggung jawab, siap untuk memikul tanggung jawab. Itu orang yang menikah. Ya, oke. Nah kita kembali dulu ya. Jadi dikatakan hari Tuhan, kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Siap sedia, berjaga-jaga. Ya, ayat penutup terakhir. Lukas 21 ayat 34 dan 36. Setelah ini silakan belajar kembali maju ke depan. Lukas 21 ayat 34 dan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Jaga diri, maksudnya suruh waspada, ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Wah, ini kalimat yang aneh. Hari Tuhan bisa jadi jerat. Kenapa hari Tuhan kok bisa jadi jerat? Kita lihat ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kata anak manusia lebih besar berarti di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita nggak berjaga-jaga, nggak siap sedia, ketika Tuhan datang membawa kita pulang atau kita mati tinggalkan dunia ini, itu hari Tuhan itu jadi jerat buat kita. Jerat itu maksudnya sesuatu yang akan membuat kita jadi masuk ke dalam kebinasaan. Kalau nggak siap sedia, tidak berjaga-jaga, dan itu tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita waspada, waktu hari Tuhan datang, kita siap ketemu Tuhan. Waktu penghakiman di hadapan Tuhan, setiap orang akan dihakimi ya. Nah waktu penghakiman kita siap, lalu Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nah ini orang yang siap. Tapi
kalau yang tidak siap, wah, Tuhan berkata, campakkanlah ke dalam kegelapan. Di sanalah akan terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Ini pentingnya waspada, siap sedia, berjaga-jaga. Ya, jadi pada pagi hari ini sama-sama kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang waspada. Arti waspada adalah cermat dalam mengamati, penuh perhatian, berhati-hati, berjaga-jaga, siap siaga, tidak lengah. Itu arti waspada. Lalu ciri orang yang waspada, sadar akan keadaan sekitar, mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, tidak mudah tertipu, tidak mudah dimanipulasi, dan dapat membuat keputusan yang tepat, yang benar berdasarkan fakta dan bukti. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, hal apa yang harus kita waspadai? Ada 3. Yang pertama, iblis yang memang ingin menghancurkan kita. Yang kedua adalah kedagingan, karena perbuatan kedagingan, hidup dalam kedagingan itu membawa kita kepada kebinasaan. Dan yang ketiga adalah hari Tuhan, di mana Tuhan datang pada saat yang tidak kita sangka, tidak kita duga. Waspada, siap sedia, berjaga-jaga. Mari kita akan explore di firman Tuhan yang kita terima bersama pada pagi hari ini. Lewat satu pujian kita katakan, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang kepada setiap kami. Sebagai umat-umat Tuhan, Engkau sangat merindukan supaya kami umat-umat hidup waspada, sehingga kami boleh berjaga-jaga, siap siaga di dalam menjalani kehidupan ini, supaya hidup kami tidak dihancurkan oleh iblis, supaya hidup kami juga tidak dihancurkan oleh keinginan daging kami. Kami boleh siap sedia berjaga-jaga ketika Tuhan datang menjemput kami, memanggil kami pulang kembali menghadap Tuhan. Kami siap untuk bertemu dengan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga dimanapun kami berada, kapanpun kami boleh tetap siap sedia, berjaga-jaga, waspada senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan jikalau ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biar dengan iman yang teguh kami boleh tetap percaya, menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu, karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Memberkati kita sekarang.